Hello everyone, welcome back to FPL S3 Bola. Bagaimana untuk game week 17 kalian? Tersenyum Oke, dong. guys, di sini sebelum kita akan membahas planning kita untuk blank game week 18 dan double game week 19, di episode spesial ini kita akan menginterview manager of the month di S3 Bola di bulan Desember. Nah, kita udah kedatangan yaitu Mas Wawan. Halo. Halo. Pelatih ini ya. Waduh. Sriwijaya Nama FC. aslinya Ahmad Darmawan ya. Nah, nggak lama-lama aja kita langsung announcement bahwa Mas Wawan ini dengan timnya Maman Racing itu berhasil menjadi manager of the month di S3 Bola dengan 405 poin dalam satu bulan, guys. Ini agak luar biasa ya. Bukan agak sih sebenarnya. Oke banget lah. 405 poin. Bisa dilihat di sini game week 11 itu selalu panah hijau. Ya. Berturut-turut 6 kali. Berturut-turut. Transfer hit-nya mungkin hanya 3. Pertama ya, game week 11, 12, 13 itu ada transfer hit. Sekarang pun kemarin game week 17 itu dapat 70 poin tuh. Itu oke banget ya. Nah, transfernya juga apa aja yang kan? Itu kita bisa lihat. Kalau dilihat dari sini sih, gue sempat sekilas ngelihat, wah ini penuh pertimbangan banget nih untuk transfernya. Cuman nanti kita tanya aja ya, ini kenapa sih transfernya seperti ini gitu ya. Soalnya gue lihat ada dia melakukan rotasi nih, gitu ya. Dari Lamte masuk, nanti Lamte keluar lagi gitu ya. Terus ada perubahan kiper saat Martinez-nya blank kan ya, jadi McCarthy gitu ya. Tapi panjang kan, Nah, dia masuk lantai sampai keluar lantai lagi tuh nggak 1 minggu, nggak hasil 2. Panjang. Ini panjang, terencana lah. Oke. Dan kalau dilihat yang transfer in-nya nama-namanya itu nama-nama yang menghasilkan loh. Dallas kemarin kan 12 poin gitu ya. Watkins juga kemarin 3 assist. Socek itu juga udah masukkan terus tuh. Makanya jadi manager of the month. Aduh. Makanya bukan lu. Oke, apa aja nih yang mau kita tanyain ke Mas Wawan? Pastinya pemilihan kaptennya nih. Soalnya kalau kita lihat, ini pemilihan kaptennya cukup oke. Kalau dilihat dari 6 game week ini, 3 game week itu berhasil. Sedangkan 3-nya lagi sempat ini ya, ikutan salah lawan West Brom kapten gitu ya, Mas Wawan ya? Oh, justru kan blank enggak. Gitu ya. Justru lawan. Oh, justru malah mantap. Kapten Calvert-Lewin lebih Wow. blank lagi. Lawan Sheffield ya kalau nggak salah ya. Karena lawan Sheffield kan. Yeah. Karena lawan Iya, Sheffield gitu. Oke, nah kita juga mau nanya nanti kebijakan transfernya. Gimana sih kok transfernya bisa seperti itu? Caranya apakah memang punya metode nyari info seperti apa? Dan mungkin nanti bisa di-share juga dong rencana blank game week 18 nih. Atau ada rencana juga di double game week 19 apa pakai chip atau memang mau transfer siapa. Dan terakhir pastinya target ke depan nih, misalnya target akhir musim lah. Apakah ada target tertentu top 10K, top 1K atau top 10 Indonesia? Itu nanti boleh langsung share aja. Oke, Mas Wawan gimana nih jadinya untuk pemilihan kapten? Karena saya dengar ada metode khusus ya katanya ya. Iya. Jadi untuk sebetulnya kalau pemilihan kapten itu ini sih masih belum benar-benar ada metodenya. Kebanyakan juga ngikutin dari berita. Tapi poin yang paling penting untuk pemilihan kapten dari saya itu adalah fixture-nya. Nah, gimana caranya? Ini sih, mungkin latar belakang dulu ya. Jadi latar belakang saya itu ini software engineer. Terus istri juga data analis. Jadi iya lumayan seneng sih. Kayak Om Steven lah. Senang mengolah data. Ngutak-atik data. Oke. Waduh. Ya mungkin untuk skill profesionalnya ya. Iya. Nah, mungkin bisa next kali. Oke. Nah, jadi untuk yang pemilihan kapten itu tadi udah dijelasin based on fixture. Nah, jadi dari saya dan dibantu istri juga ini buat semacam inilah pengolahan data
kecil-kecilan gitu. Nah, dibantu istri jadi loh. Gimana? Iya. Istrinya main juga apa Istri gimana? Main juga apa gimana? Enggak. Cuman tertarik aja. Okay. Lagi COVID juga nih, lagi gabut. Jadi ya udah di-challenge saja. Waduh. Gitu. Nah, dari sini tuh coba ngolah data urutan XG-nya gimana sih dari 5 pertandingan terakhir. Nah, itu bisa dilihat MU gede banget, terus City, Aston Villa gitu. Nah, terus yang kedua adalah bisa next yang selanjutnya. Sorry Mas Owen. Jadi ini GW-5 itu maksudnya adalah game week 5 terakhir gitu ya. Iya. Oke. Dan XG min itu adalah XG rata-rata. Jadi dari 5 game week dirata-ratain ada hasilnya. Kalau STD itu apa ya? Standar deviasi. Oh, standar deviasi. Dan ini hasilnya adalah XG rank-nya gitu ya, di mana nomor di ranking dari 1 sampai 20 gitu. Oh. Mau tanya dong, Mas Wawan, data XG-nya ambil dari mana? Data dari mana ini harusnya ngambilnya dari ini sih. Ini dapatnya dari GitHub yang dipakai Joshua Bull. Oke, Joshua Bull. Oke. Buat yang nggak tahu, Joshua Bull tuh juara 1 FPL tahun lalu ya, juara 1 dunia FPL tahun lalu ya. Oh, dia punya GitHub-nya. Oke. Nah, ini harusnya dari Wuskor. Jadi nggak perlu input satu-satu tuh. Dari. Nggak perlu input satu-satu, Pan. Apa? Kenapa? Nggak perlu input satu-satu ke Excel. Iya, gue juga kagak. Mas Wawan, pertanyaan satu lagi boleh ya? Kenapa ngambilnya 5 game week terakhir, Mas Wawan? Kenapa nggak 4 game week atau 3 game week? Atau lebih panjang gitu, 10 game week? Itu cuman ini doang sih, opsional doang sih. Karena pada akhirnya pun kita keputusannya bakal nggak 100% dari sini doang sih. Tapi 5 game week itu udah cukup sih. Nggak representasiin keadaan yang terbaru lah dari tim itu. Oke, sip. Sip. Next-nya ini kebalikannya, ini yang XGA. Gitu. Dimana ini menandakan defense-nya ya jadinya ya. Tadi attack, ini defense jadinya ya. Biasa kita sebenarnya XGC ya kalau di video kita ya. Ini XGA ya, beda istilah aja ya. Tapi ini sama sih. Ya. Iya. Nah, dari situ bisa next. Nah, dari sini kita bisa lihat nih fixture-nya. Siapa yang akan lawan tim yang mudah. Kalau di sini, itu urutannya Manchester United, Manchester City itu XG ya, urutan XG. Jadi urutan yang nyerang, kita bandingkan dengan yang pertahanannya lemah nih. Nah, dari situ sih pemilihan kapten. Jadi pemain mana yang bakal ngelawan tim yang defense-nya termasuk yang lemah. Gitu. Ini diurutinnya berdasarkan game week ke-18, 19, 20 gitu? Itu 19 mulainya kayaknya ya? Enggak, 18, mulai 18. Ini yang next sih harusnya. Iya, yang mulai 18. Oh, pokoknya next-nya gitu ya? I see. Pertanyaan Mas Wawan, ini itu home away pengaruhnya kemana ya? Preceding buat info aja kayaknya ya? Iya, buat info doang. Oh, info. Yeah. Info aja. Berarti kalau lihat dari sini, game 18 katanya Bruno dong gitu ya? Atau Lacazette? Mungkin. Iya. Wih, ini mantep nih. Mudah ya? Ini sesuai nih. Mudah ya? Cocok nih kayaknya nih. Tapi bisa lah ini, Mas. Berarti game 19 katanya salah gitu ya. 19 salah karena Burnley-nya 16 sama 11 rank XG-nya gitu ya. Oke. Oh, tapi juga tergantung nih. Buat yang salah, kemarin kenapa pas lagi lawan WBA nggak milih salah kapten? Itu kan udah dibilang ini tuh nggak 100% sebagai keputusan. Ada lagi dari eye test, terus dari yang lain juga. Nah, untuk yang kemarin kenapa dia milih salah, itu karena WBA tuh kayaknya dia masuk Premier League, andalannya cuman mau ngesusahin tim papan atas saja.
Gitu, bisa sekalinya lawan City ya 1-1. Iya sih, City 1-1 ya betul. Iya. Gitu. Kalau lawan yang lemah malah kebantai gitu. Oke. Nah, Sip, ini input metode baru lagi kalau nih. Happy banget nih gue ada yang begini. Jadi kita manager of the month udah interview berapa? Udah interview 4-5 orang ya? Yang kita temuin? 3. Lebih dong. Cuma Army, Virus 4 ya. Kita bisa lihat ya dari orang yang mainnya santai-santai aja, sampai orang yang mainnya serius banget nih kayak Mas Wawan nih. Hasilnya bagus semua ya. Jadi mainnya kayak gimana juga hasilnya bisa bagus. Iya. Dan kalau gue boleh ngomong gitu ya, orang-orang yang pakai data, mungkin di awal mungkin agak susah. Kenapa? Karena belum ada datanya. Kayak game 1, 2, 3, 4 kan belum ada datanya tuh. Dan kita bisa semakin lama kita bermain FPL ini, udah game week 16, data semakin terkumpul, semakin gampang untuk orang-orang yang menggunakan data itu membuat keputusan jadinya kan. Dan inilah hasilnya gitu kan. Kalau gue lihat ini enak banget sih. Dan ini dinamis juga Mas Wawan ya. Enaknya ini dinamis ya. Jadi game week 19 tuh mungkin aja katanya bukan Liverpool karena setelah 18 main si XG rank-nya Liverpool tuh bisa turun lagi ke bawah lagi ya. Bisa berubah lagi, betul. Iya, betul. Oke. Wah. Ini bisa nih copyright nih. Kalau memang mau dibikin, dipublish nih. Cocok sih ini Mas Wawan masuk divisi scoutingnya Kofli tahun-tahun kapan gitu. Waduh, ada yang recruiting. Ada yang recruiting di sini. Doang ini gua. Offline dong. Oke deh. Next pertanyaannya berarti kalau gitu persiapan nih untuk blank game week. Blank game week 18 atau double game week 19. Ada persiapan khusus nggak, Mas Wawan? Kalau blank game week udah pasti ini sih free hit harusnya. Alasannya itu kenapa tuh kalau boleh tahu? Pertama kalau dari yang thread yang waktu itu di-share sama Coach Steven juga yang Mas Juris kalau nggak salah itu lihat dari pemain juga kan. Pemainnya itu kalau dari gua sendiri paling cuma 7 atau 6 dan beberapa pemain juga yang bukan yang bakal ngasilin poin yang tinggi sih kayak Watkins gitu. Dan juga di free hit di Black Game Week kali ini sih beberapa tim lumayan lagi on fire kayak Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham juga kayaknya mulai balik lagi nih. Makanya pertimbangannya seperti itu sih. Ada tim yang on fire-nya lumayan banyak. Oke, itu untuk free hit-nya gitu ya. Kalau 19 gimana nih? Kan ini double nih, dan kalau misalnya kita boleh ngomong double game week 19 mungkin cukup besar karena setengahnya gitu kan dari yang blank game week 10 tim jadi double tuh jadinya. Kalau yang double game week itu masih dilihat dulu sih. Soalnya ini kan lagi COVID juga, takutnya udah ngeklik yang bench boost, ternyata nggak main si timnya itu. Dan bisa mainnya 2 match sekaligus lagi. Gitu. I see. Dan kalau berarti ya kemungkinan gimana Mas? Iya, kemungkinan bakal nunggu sampai akhir sih. Untuk sementara harusnya bakal ngeklik, tapi ngekliknya mungkin sehari sebelum deadline mungkin. Ya, atau beberapa jam. Bench boost tuh bisa di-cancel ya, soalnya. In case belum sadar, klik bench boost, terus kalau nggak jadi, klik lagi aja, nanti dibatalin. Free hit nggak bisa di-cancel. Nggak bisa di-cancel. Iya. Tapi takut lupa. Takut lupa, bener sih. Ya takut lupa tapi. Cuma berarti plan-nya berarti adalah bench boost. Cuman tetap tunggu sampai akhir banget ya. Karena kalau misalnya tunggu sampai akhir ini saya baru lihat juga untuk jadwal game week 18 itu tuh beres di hari Jumat subuh tanggal 15 Januari jam 3. Nah, sedangkan untuk deadline-nya itu berarti pertandingan pertama itu Chelsea Fulham game week 19 itu di hari Sabtu jam 3 subuh juga. Jadi 24 jam tuh. Kurang malah kan. 24 jam tuh sebenarnya. Dari yang hari terakhir di game week 18. Jadi agak mepet ya sebenarnya untuk melakukan planning. Jadi harusnya ini kita punya waktu agak lama nih sampai blank game week 18.
ada tips nggak nih buat para manajer FPL di luar sana? Apa yang harus dilakukan nih dengan waktu yang panjang ini? Apa ya? Dalam waktu yang panjang, sabar aja sih. Kalau gue sendiri lagi nggak ngikutin FPL mungkin sampai yang FA-nya kelar gitu. Soalnya berita-berita lumayan ini nih, lumayan lagi rame bahas ini kan, match boost dan free hit. Nah, nanti malah tergoda gitu. Sih. Oke. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir nih Mas Wawan. Ada nggak target di akhir musim untuk tim FPL-nya sendiri? Kalau target sebetulnya dari awal ya, dari tahun-tahun sebelumnya juga, itu tuh kalau saya sendiri main itu buat seru-seruan aja. Makanya kalau dilihat di liganya, nggak ada tuh liga berhadiah. Banyakan liga yang teman-teman aja. Gitu. Ini seru-seruan tuh pakai table gini, gengs. Ya, ini seru-seruannya Mas Wawan kayak begini. Ini seru, buat gue juga ini seru, Ton. Buat Evan juga seru nih. Buat Evan kayaknya udah stres. Enggak, tapi serunya dia tetap tidak merusak apa itu FPL, berani kapten DCL tuh, nggak kayak lu kan, kalau lu tetap salah Ken. Nah, itu nggak seru buat gue. Kalau dia seru berwarna, gue berwarna. Pilih salah dan Ken jadi. Oke deh kalau gitu. Nah, terakhir nih Mas Wawan, apakah ada tips-tips atau sepatah dua patah untuk para manajer? Apa ya? Untuk manajer ya seperti biasa ya. Kalau apa sih, pepatah lama, kalau FPL itu maraton gitu, jadi mainnya santai aja gitu. Jadi jangan langsung ngebut gitu. Apalagi menjelang, gue suka banget nih. Apalagi menjelang ini kan, blank game week, double game week, sementara masih ada banyak lagi nih double game week gitu. Jadi misal untuk yang penggunaan chip itu bisa, mungkin kalau misalnya nggak perlu banget ya bisa sabar gitu. Terus sama transfer juga, kalau misalkan minusnya yang sewajarnya aja gitu sih. Yang sewajarnya aja gitu ya Mas Wawan ya. Tuh Van dengerin. Kalau dia juga tadi bilang kalau timnya nggak kenapa-napa mah nggak usah ngapa-ngapain kan. Sewajarnya aja lah punya tim mah. Iya, jangan keluarin salah Kane, masuk ke De Bruyne Vardy gitu ya, terus keluarin lagi gitu ya. Jangan. Oh, sama gue. Soal ini sih, yang soal mental main FPL sih. Kadang kan suka stres banget. Iya. Kalau misal Son udah haul nih, terus kita nunggu Salah sampai pertandingan terakhir, itu stresnya bisa 2 harian. Gitu aja. Nah, itu tuh sama tuh kayak kemarin Vardy ya. Kemarin ada kapten Vardy itu, dia udah marah-marah tuh, harusnya pindah. Aduh. Apok katanya kaptenin hari terakhir. Oke deh kalau gitu Mas Wawan, thank you banget untuk waktunya, thank you banget buat insight-nya. Yang luar biasa ya. Lagi. Apa tuh? Iya, yang pertanyaan yang transfer belum dijawab. Oh iya. Transfer. Nah, transfer. Ini kita balik ke transfer dulu nih. Nah, untuk transfer nih, kenapa melakukan transfer ini nih? Kira-kira dapat infonya atau istilahnya dasar keputusannya lagi itu dari mana? Kan kalau yang tadi kan kita ngomongin pemilihan kapten tuh. Dari tim, XG, dan XGC. Kalau transfer, itu gimana? Kalau transfer, jadi gini sih. Mungkin ini bisa dibahas historical gitu sih. Kenapa pertama milih McCarthy, milih Lamptey. Itu kondisional juga sebetulnya. Cuman kalau untuk dasar yang base-nya itu, prinsip yang pertama itu harus ngebuang yang jelek dulu sih. Dibandingkan beli yang bagus. Gitu. Oke. Ini mirip kayak Evan ya, benerin tim dulu gitu ya.
Nonton ini kan, nonton Joshua Bull berarti kan Mas Wawan ya? Nonton kuliah Oxford-nya Joshua Bull kan tentang FPL ya? Iya benar-benar. Iya. Nah, contoh itu udah terbukti itu udah terbukti ada mathematical modeling yang dibuild untuk mensimulasikan 10.000 permutasi FPL. Memang yang benar adalah benerin tim lu dulu sebelum kejar poin. Ini satu perguruan nih kayaknya nih. Oke, tapi emang gue lihat sih kalau dilihat yang di out itu pertama Martinez sama Miss itu kan blank ya, makanya dikeluarin. Dayak itu cedera waktu itu kan. Kedua juga ini, gue mau punya Grealish di situ. Dan kalau dilihat tuh Aston Villa lebih kuat di attacking daripada di defense sih. Ini karena lihatnya dari yang pas lagi kebobolan terus nih Aston Villa-nya. I see. Tapi memang kalau gue lihat mostly yang di out itu adalah yang memang bermasalah sih, kayak misalnya Mitchell, Chilwell itu kan sempat ada itu ya desas-desus cedera kan ya. Gitu. Mitchell juga udah nggak main gitu kan ya. Jadi makanya memang kalau gue lihat memang transfer policy-nya memang yang benerin tim dulu tuh. Yang kalau kenapa-napa itu dulu yang dikeluarin, bukan kalau tim kalian nggak kenapa-napa kalian melakukan transfer gitu ya. Dan kadang juga tapi memang mau ngejar value juga sih. Misal Martinez value ya? Itu iya. Misal Martinez itu dijual ke lebih murah karena udah target beli Fernandes nih. Jadi kayak butuh uang gitu. Itu main FPL, mantep banget. Betul ya. Planningnya 2-3 game ke depan ya? 5 game ke depan gitu ya. I see. 2 game ke depan. Mantep. Ya, terus untuk yang Souček juga itu karena Oriol Romeu tuh terakhir di beberapa game dia suka masuk dari bench dan kayaknya sayang aja gitu punya pemain yang main itu cuma dapat 2 poin. Sementara harga Souček waktu itu masih cuma beda 0,4 sih. Jadi worth it untuk upgrade. Dan untuk formasi juga sekarang lebih sering main pakai 5 mid sih. I see. Third striker-nya siapa, Wan, kalau boleh tahu, Wan? Third striker-nya sekarang Watkins. Oke. Sip. Oke deh, kalau gitu. Ya bisa dilihat juga sih, tadi ngomongin team value bisa dilihat ya dari game 11 sampai game 15, itu naik terus ya. Itu team value, satu pertanyaan terakhir, Wan. Itu team value tuh early transfer loh? Atau late transfer? Enggak sih, yang early transfer jarang sih. Cuman biasanya kayak setelah 2 game week itu baru naik gitu. Oke. Tapi memang kalau kita lihat memang pemain-pemain yang ini adalah pemain-pemain yang lagi happening. Kayak Dallas waktu itu kan dibeli ya memang karena lagi happening ya. Dallas dibeli dan memang hasilnya next-nya hasil tuh game week 16. Gitu kan. 17 pun hasil. Oke deh kalau gitu. Thank you Mas Wawan. Thank you banget buat insight-nya semua. Good luck buat next month dan sampai akhir musim juga. Thank you banget. Bye-bye. Sampai ketemu di papan